Selamat pagi saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan dan melanjutkan tugas pekerjaan hidup kita di akhir pekan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan hidup dan napas buat kami, sehingga kami mau belajar kembali firman-Mu Tuhan, mau melakukan aktivitas kegiatan kami di akhir pekan ini Tuhan, mau belajar dari firman-Mu supaya kami tidak tegar tengkuk. Dalam nama Yesus, kami memohon Roh Kudus menolong kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan akhir pekan 31 Juli 2021 bertajuk Jangan Tegar Tengkuk. Teks bacaan diambil dari 2 Tawarik 30 ayat 8. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti tak suka menghadapi orang yang tergolong tegar tengkuk. Tegar tengkuk adalah ungkapan untuk menjelaskan seseorang yang memiliki sikap pribadi yang buruk, yang tidak mau mentaati peraturan dan anjuran orang lain. Tegar tengkuk maunya menang sendiri dengan pikiran dan kemauannya, serta tidak mau memikirkan perasaan orang lain. Saya mencoba mensearching di Alkitab bahwa kata tegar tengkuk disebutkan 10 kali. Tegar tengkuk disejajarkan dengan keras kepala sebanyak 14 kali. Bahkan sebutan lain untuk tegar tengkuk adalah ulat beludak 12 kali. Dan masih banyak lagi ungkapan yang bisa menunjukkan sikap dan perilaku buruk dari orang yang tegar tengkuk. Nah, saudara-saudaraku, kata tegar tengkuk ini dikaitkan dengan ancaman atau kecaman Alkitab terhadap perilaku seseorang, dan jika tidak disertai dengan pertobatan akan dikenakan hukuman dari Allah. Hukuman terhadap orang-orang yang tegar tengkuk nyata dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Allah tidak mau manusia ciptaannya menjadi orang yang tegar tengkuk atau umat yang tegar tengkuk dan keras kepala, atau dengan kata lain berperilaku buruk, tidak menjaga perasaan orang lain. Sebab manusia diciptakan adalah untuk taat dan berserah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, renungan akhir pekan ini merupakan ajakan Raja Hizkia dalam bacaan kita, agar seluruh penduduk Yehuda dan Israel agar meninggalkan perilaku tegar tengkuk. Sangat tahu bahwa karakter Israel tercatat dalam sejarah oleh putra Ahaz adalah sulit dipimpin. Bagaimana mereka sulit dipimpin orang Israel oleh Musa, oleh Yosua, bahkan oleh hakim-hakim dan raja-raja sebelumnya. Padahal murka Allah sudah menyala. Jika mereka tidak taat dan beribadah kepada Allah, murka itu segera menimpa mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Inilah yang menjadi peringatan Raja Hizkia. Apa yang terjadi? Peringatan Raja Hizkia ini benar-benar terjadi bahwa Israel ditaklukkan Asyur. Bagaimana dengan Yehuda? Jika mereka tidak berbalik segera kepada Allah dan percaya kepada Allah, hal yang sama juga bisa terjadi pada Yehuda.
satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Yehuda dari murka Allah adalah meninggalkan kekerasan hati dan menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang kita baca sekarang dalam renungan akhir pekan di pagi hari ini merupakan peringatan keras bagi kita di masa pandemi, di masa pemberlakuan PPKM lanjutan. Bukankah telah berulang kali pemerintah mengingatkan terus supaya mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan? Tetapi masih banyak yang tidak peduli. Makanya mereka disebut tegar tengkuk, keras kepala. Mereka menutup mata dengan jumlah yang terpapar COVID, baik yang meninggal maupun juga yang terkena makin meningkat satu dengan yang lain. Mereka menutup mata, mereka mengatakan bahwa pemerintah yang sudah menggelontorkan begitu banyak biaya, sudah begitu banyak dikeluarkan dana untuk vaksinasi, masih saja ada di antara kita yang tidak mau divaksinasi dengan alasan-alasan tertentu. Saudara-saudaraku, di renungan akhir pekan ini, Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu penuh kasih sayang, panjang sabar, dan setia. Tetapi Tuhan akan murka terhadap orang yang tegar tengkuk dan keras kepala. Hukuman ini perlu kita sadari. Hukuman ini pasti nyata. Sadar atau tidak sadar, pasti akan nyata. Oleh karena itu, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan, berserahlah penuh, taatlah kepada Allah, agar supaya kasih dan pengampunannya mengalir dalam hidup kita. Mari mulai sekarang, janganlah keraskan kepala, janganlah tegar tengkuk, patuhi dan ikutilah. Bagaimanapun juga protokol kesehatan adalah petunjuk dari Allah supaya kita tidak lebih banyak terhindar dan juga tidak mengalami terpapar COVID-19. Selamat akhir pekan, selamat melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah di akhir pekan ini kami boleh semakin mantap dan semangat untuk tidak lagi tegar tengkuk keras kepala kepadamu Tuhan, dan mengikuti, mematuhi ajaran-Mu, mengikuti dan mematuhi anjuran pemerintah untuk menjaga dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah peristiwa PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat di pelbagai daerah, khususnya di bumi Indonesia ini Tuhan, adalah semata-mata untuk bisa menuntaskan COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan tak pernah Selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai kita. Semangat. tetapi dia berjanji